Halo, perkenalkan nama saya Erlin Ceraja Gugup dengan NIM 203500263 dari kelas MPP 5A, dan video ini bertujuan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah pemasaran digital. Yang pertama, perbedaan jalur pelanggan era prakonektivitas dan jalur pelanggan era konektivitas adalah di era prakonektivitas itu murni keputusan dari diri sendiri dan loyalitinya seseorang dikatakan pelanggan apabila seseorang tersebut melakukan pembelian berulang, di mana yakni 4A. Yang pertama, aware atau bagaimana seseorang sadar menjadi pelanggan. Yang kedua, attitude, membuat konsumen suka ke produk kita. Yang ketiga, action atau aksi, pelanggan membeli barang. Dan yang terakhir adalah action again atau aksi berulang membeli barang yang sama. Sedangkan di jalur pelanggan era konektivitas, di mana jalur pelanggan yang dimana bukan hanya di ruangan tetapi di sosial media dan adanya fans atau followers dan kesediaan loyalitasnya menganjurkan merek, review positif, dan membuka peluang baru untuk pelanggan, di mana 4A telah berubah menjadi 5A, yakni yang pertama aware, bagaimana seseorang sadar menjadi pelanggan. Yang kedua, appeal atau daftar pilihan atau produk yang menarik konsumen untuk menyukai produk kita. Yang ketiga, ask atau bertanya terlebih dahulu, baca ulasan dan mendapatkan informasi. Yang keempat, action, aksi membeli barang atau fasilitas. Dan yang terakhir, advocate, merekomendasikan barang atau kita menganjurkan ke masyarakat luas dan memberi giveaway. Yang kedua adalah pengertian dari doorknob. Ini adalah pola industri yang paling umum, tingkat awareness yang tinggi, daya tarik yang rendah, dan bahkan keingintahuan yang rendah, tetapi komitmen yang tinggi dan loyalitas merek yang rendah. Contohnya adalah daya dan sabun mandi. Seperti yang kita lihat dari polanya, awareness untuk industri ini sangat tinggi karena ini adalah merek yang sangat umum dan iklannya ada di mana-mana. Ciri yang paling khas dari pola ini adalah komitmen yang tinggi meskipun tingkat keingintahuannya rendah. Selanjutnya adalah goldfish. Ciri yang paling khas dari tipe ini adalah rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Ini adalah produk atau layanan yang memerlukan banyak pencarian sebelum membeli, sehingga orang banyak bertanya dan banyak meneliti. Tetapi bahkan dengan penelitian yang lebih tinggi, komitmen untuk membeli rendah karena banyak orang terlibat dalam pengambilan keputusan. Pembelian ini membutuhkan waktu dan banyak pemikiran. Semua transaksi B2B atau business to business termasuk dalam pola goldfish, di mana ada banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengambilan keputusan pembelian. Banyak penelitian dilakukan dan keseluruhan prosesnya cukup memakan waktu. Contohnya di kehidupan sehari-hari adalah membeli rumah atau properti. Selanjutnya adalah trumpet. Ciri paling khas dari industri ini adalah loyalitas tinggi, bahkan dengan pembelian yang lebih rendah, di mana banyak orang yang mengetahui tentang produk tersebut, namun lebih sedikit yang tertarik. Orang tidak perlu banyak bertanya karena brand sudah mapan dan image unggul secara alami. Lebih sedikit orang yang membeli karena ini adalah produk atau layanan yang premium, tapi loyalitas sangat tinggi di antara mereka yang membelinya. Contohnya adalah Rolex watch, aksesoris Louis Vuitton, dan produk Apple. Dan yang terakhir adalah modal funnel. Dalam pola ini, sebagian besar pembelian terencana dengan baik dan pelanggan sangat terlibat dalam keputusan pembelian. Orang yang memiliki pengalaman bagus untuk menjadi pendukung. Sebagian besar barang tahan lama, konsumen dan industri jasa utama termasuk dalam pola ini. Ini adalah pembelian yang paling sulit sehingga sekali pelanggan membelinya, mereka jarang beralih ke merek lain, atau jika mereka tidak puas, mereka membeli layanan produk premium. Contohnya adalah membeli mobil atau langganan online. Yang ketiga adalah pengertian dari
Human centric marketing adalah strategi baru yang konsepnya diterapkan di era revolusi industri ini. Human centric marketing mengkaji lebih dalam tentang strategi pemasaran yang berpusat pada kemanusiaan. Contohnya adalah salah satu datang dari Bening Skincare, produk kecantikan. Melalui produk ini, Bening Skincare memanfaatkan perubahan perilaku konsumen yang terjadi selama pandemi dengan membuka pasarnya di kanal daring. Produk kecantikan ini menjadi cara untuk menunjukkan nilai kecantikan tradisional yang dibungkus dengan citra modern, tidak hanya tampilan, tetapi juga strategi penjualannya. Dalam mewujudkan kesuksesan di kanal daring ini, Bening Skincare berupaya untuk menciptakan awareness terhadap mereknya. Misalnya seperti menghadirkan aktivasi layanan konsultasi kecantikan secara daring. Hasilnya bukan hanya awareness tetapi juga peningkatan penjualan yang mendorong tingkat survival Bening Skincare di masa pandemi. Selanjutnya, pengertian dari konten marketing adalah sebuah strategi marketing dalam membuat dan menyebarkan konten yang berharga, relevan, dan juga konsisten untuk menarik perhatian para audiens yang dituju. Contohnya yang pertama yaitu video. Kita bisa merekam video pemasaran lalu mengunggahnya ke berbagai media sosial atau layanan berbagi video daring. Perhatikan kualitas videonya dan buatlah video yang mampu menggambarkan produk atau jasa yang kita tawarkan dengan baik. Nah, yang kedua ada konten marketing infografik yang menggunakan berbagai data, informasi, dan pengetahuan dalam bentuk grafik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses marketing. Calon pelanggan juga akan lebih mudah menyerap informasi mengenai produk yang kita jual. Selanjutnya adalah Omnichannel adalah layanan dengan menggunakan berbagai channel yang dijadikan strategi perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, penjualan perusahaan, dan kebutuhan perusahaan lainnya. Contohnya seperti penjualan melalui telepon. Melalui telepon, pebisnis bisa mengetahui preferensi konsumen tentang produk yang sesuai dengan mereka dan menghubungkannya ke toko terdekat, toko online, atau channel lainnya. Dan yang terakhir adalah engagement marketing adalah penggunaan konten yang strategis dan berkualitas dengan tujuan untuk memikat audiens dan menciptakan interaksi yang bermakna dari waktu ke waktu. Contohnya adalah pada interaksi secara offline dapat berlangsung ketika brand mengadakan event promosi atau launching produk di kota-kota tertentu secara langsung sehingga dapat bertemu dan mendapat feedback secara tatap muka dengan para pelanggan. Sedangkan untuk interaksi secara online dapat terjadi melalui media sosial, misalnya sebuah brand yang mengunggah konten sebagai sebuah strategi konten marketing melalui Instagram. Dari situ banyak pelanggan yang memberikan feedback terhadap unggahan baru brand tersebut seperti memberi komentar, like, and share. Yang keempat adalah strategi yang akan saya lakukan untuk memperoleh advocate dari konsumen. Yang pertama itu adalah jual produk dengan kualitas terbaik. Sebaik apapun layanan yang kita berikan, namun jika kualitas produk yang dijual kurang baik, maka tetap saja konsumen akan mengeluh, dan sebaliknya. Meski pelayanan kita kurang prima, namun produk yang kita jual sangat mengesankan, maka secara umum konsumen akan tetap merasa puas. Jangan hanya menjual produk yang layak digunakan, namun ciptakanlah produk yang bisa memudahkan kehidupan konsumen. Strategi yang kedua adalah berikan pengalaman terbaik untuk konsumen. Hal yang sama juga perlu kita ciptakan saat konsumen berbelanja. Berikan pengalaman terbaik untuk konsumen melalui pelayanan yang sangat ramah dan prima. Membuat website yang user friendly atau memberikan momen unboxing yang tak terlupakan dengan kemasan produk berbeda dari yang lain. Yang ketiga, pastikan merespon setiap komplain konsumen. Sebaik apapun produk yang kita jual, akan selalu ada konsumen yang merasa tidak puas. Kita harus berhati-hati. Mereka bisa menjadi sumber dari review negatif yang beredar di sosial media. Maka dari itu penting sekali bagi kita untuk merespon setiap komplain dari kekecewaan dari konsumen
sebelum hal tersebut berubah menjadi kemarahan. Mengirim email perminta maaf saja mungkin belum cukup. Kita perlu melakukan pendekatan yang lebih personal, misalkan dengan menelpon atau mengirimkan sesuatu sebagai bukti penyesalan kepada konsumen. Strategi yang keempat adalah buat return policy yang menguntungkan konsumen. Banyak sekali konsumen yang membaca return policy terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian secara online. Hal ini dikarenakan konsumen khawatir jika produk yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi dan mereka tidak memiliki pilihan untuk mengembalikannya. Maka dari itu, pastikan kita membuat return policy yang adil dan menguntungkan bagi konsumen. Setidaknya berikan mereka kesempatan untuk menukarkan produk dengan yang lain jika memang mereka merasa tidak puas. Dan strategi yang terakhir adalah bangun hubungan baik dengan konsumen. Pada dasarnya, advocate sangat bergantung pada hubungan baik antara brand dengan konsumen. Itulah mengapa penting sekali membangun engagement dengan konsumen. Cobalah untuk memberikan pelayanan bukan hanya sebagai kewajiban, namun juga karena kita ingin memberikan kebahagiaan kepada setiap konsumen. Butuh proses dan waktu untuk dilakukan, namun layak kita coba untuk meningkatkan bisnis dan kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir adalah apabila saya merupakan pemilik sebuah objek destinasi wisata yang tergolong baru, strategi yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan promosi dalam beberapa platform media sosial seperti Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram karena platform tersebut besar dan banyak digunakan oleh masyarakat secara luas. Dengan saya menggunakan platform tersebut, saya bisa berbagi informasi dengan membuat konten marketing yang menarik dan membuat wisatawan tertarik dan rasa penasaran akan objek destinasi wisata baru yang saya kelola, sehingga mereka mau berkunjung dan akan mengkomunikasikannya kepada wisatawan lainnya. Kemudian saya akan melaksanakan event yang dimana event tersebut dapat mengundang banyak wisatawan, dimana event tersebut bisa dilaksanakan secara online maupun offline, sehingga bisa mendatangkan wisatawan dan memperkenalkan objek destinasi ataupun usaha saya kepada wisatawan lain yang kemudian melakukan virtual tour di dalam objek saya. Meskipun wisatawan tidak bisa datang, tetapi saya bisa mempromosikannya dengan virtual tour. Saya akan membuat launching produk saya dan saya juga akan membuat konten-konten yang menarik dan juga membuat giveaway dan paket wisata promosi dengan harga yang relatif murah agar wisatawan tertarik mengunjungi objek yang saya buat. Dan yang terakhir adalah saya akan menjalin kemitraan bersama pihak berkepentingan dalam sektor pariwisata guna keberlangsungan tempat wisata yang saya kelola, bisa mengajak kolaborasi kemitraan dengan pihak profesional dan berpotensial menaikkan jumlah pengunjung di tempat wisata, seperti halnya komunitas fotografer, travel blogger, Instagramable, travel vlogger, pemerintah, dan semua yang mempunyai potensial besar untuk tempat wisata. Demikian video UAS pemasaran digital saya buat. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih.